Sejak kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo dinaikkan ke tahap penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, hingga kini, polisi mengaku masih mengumpulkan fakta-fakta, sehingga belum ada satupun dari pihak terlapor, Roy Suryo CS, yang berubah status menjadi tersangka. Setelah penyidik menilai bahwa telah ditemukan unsur dugaan tindak pidana berdasarkan alat bukti awal yang cukup namun, meski kasus sudah berada di tahap penyidikan, hingga kini belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nama Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dikenal aktif, mengomentari berbagai isu politik di media sosial, menjadi salah satu pihak yang dilaporkan dalam kasus ini. Ia bersama beberapa pihak lain, disebut turut menyebarkan atau menanggapi unggahan yang dianggap mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo. Penyidik Polda Metro Jaya, melalui keterangan resminya menyebut, saat ini tim masih fokus pada pengumpulan fakta-fakta dan alat bukti pendukung. Langkah ini dilakukan agar penetapan tersangka nantinya benar-benar berdasarkan fakta hukum yang kuat, bukan asumsi publik semata. Polisi juga memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Kasus ini bermula dari laporan sejumlah pihak yang merasa bahwa unggahan dan pernyataan yang tersebar di media sosial menyerang kehormatan serta martabat Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa konten yang beredar berpotensi menimbulkan fitnah dan kebencian di ruang publik. Menanggapi hal ini, Roy Suryo sempat memberikan keterangan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk mencemarkan nama baik siapapun, dan hanya sekadar menyampaikan pendapat di ruang publik sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun demikian, penyidik menyebut bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar hukum, terutama ketika menyangkut penghormatan terhadap simbol dan jabatan negara. Selain itu, saksi ahli bahasa dan ahli ITE telah dimintai keterangan untuk menilai apakah konten yang dimaksud memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sejumlah sumber di internal kepolisian menyebut, hasil analisis awal menunjukkan adanya beberapa unggahan yang mengandung narasi manipulatif dan provokatif, namun penyidik masih harus memastikan siapa pihak pertama yang membuat dan menyebarkan konten tersebut. Hal ini menjadi penting untuk menentukan niat dan peran masing-masing pihak, apakah hanya sebatas mengomentari, membagikan ulang, atau justru menjadi pihak yang memproduksi konten bermasalah tersebut. Polda Metro Jaya menegaskan, tidak ada intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun dalam proses penyidikan kasus ini. Semua langkah yang diambil murni berdasarkan prosedur hukum, dan penyidik masih membuka kemungkinan untuk memeriksa sejumlah saksi tambahan. Sementara itu, publik kini menyoroti bagaimana kasus ini akan berjalan. Banyak pihak yang berharap penyidikan ini dapat menjadi ujian bagi kebebasan berekspresi di Indonesia, sekaligus mempertegas batas antara kritik dan pencemaran nama baik. Karena dalam konteks demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun harus tetap disampaikan dalam koridor hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, Roy Suryo dan para pihak yang dilaporkan masih berstatus sebagai saksi. Belum ada panggilan lanjutan terkait kemungkinan pemeriksaan tambahan atau penetapan tersangka. Polisi menyebut, hasil pendalaman masih akan dievaluasi dalam waktu dekat, dan perkembangan selanjutnya akan diumumkan kepada publik setelah seluruh bukti dianggap cukup. Kasus ini pun menjadi perhatian luas, karena menyangkut dua hal penting: kehormatan kepala negara dan batas kebebasan berekspresi. Apakah kasus ini akan berlanjut hingga ke pengadilan, atau justru berakhir di tahap penyidikan, masih menjadi tanda tanya besar yang dinantikan publik.